Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Robi Ranto Payu di channel Atur Uang. Hari ini saya kembali akan lanjutkan sharing saya tentang series video ya, 13 saham syariah yang rutin bagi dividen dan juga sekaligus memiliki nilai dividen yield yang cukup memuaskan. Kali ini saya bahas saham yang ke berapa ini ya? Ke 9 kalau nggak salah. Ini PT Unggul Indah Cahaya Tbk. Jadi dia peringkat 9 dari 13 ya. Atau unik ya. Nah, ini adalah perusahaan senior ya. Kalau kita lihat di websitenya langsung, ini adalah perusahaan senior karena dia memang sudah cukup lama di bursa. Listing sejak tahun 1990. Artinya sudah 33 tahun lalu sudah listing di bursa efek kita gitu. Kemudian ini adalah merupakan perusahaan koalisi atau kongsian dari Grup Salim dan Wings Group. Kemudian juga ini adalah perusahaan yang memiliki muat ya. Kalau teman-teman ingin tahu apa itu muat, nanti teman-teman bisa carilah gitu Google apa itu muat dalam investasi. Karena apa? Karena dia adalah perusahaan satu-satunya yang memproduksi alkali benzen Indonesia. Nah, AB ini adalah merupakan salah satu bahan utama untuk pembuatan deterjen. Nah, si Unik ini adalah hanya dia yang bikin AB di Indonesia gitu. Jadi dia ini adalah merupakan muatnya si Unik ini ya. Kemudian dia merupakan Unik ini juga merupakan perusahaan dengan kapasitas perusahaan terbesar di Asia Pasifik. Itu. Kemudian juga selain di Indonesia juga Unik ini telah melakukan investasi pada beberapa perusahaan yang di bidang yang sama di Indonesia, Vietnam, Singapura, Australia, dan Selandia Baru. Jadi ini bisa dibilang adalah perusahaan yang multinasional ya di Indonesia, tapi dia sudah mulai ekspansi ke luar negeri. Nah ini kalau kita dari profil perusahaannya sendiri ya, jadi Unik ini adalah profil perusahaan itu dia di uh, memiliki ya beberapa beberapa anak perusahaan sendiri. Ini ada Vietnam ya, ada Universal Interchemical Corp, ada PT dan seterusnya. Ini adalah uh, anak-anak perusahaannya dari Unik sendiri. Oke, nah ini langsung kita lihat bagaimana histori dividen Unik itu. Nah kalau kita melihat di investing.com itu ya, Unik ini dari tahun 2022 hingga tahun 2023 itu tidak pernah berhenti membagikan dividen. Artinya tiap tahun itu ada, ya meskipun ada tahun-tahun yang tidak dibagikan dividen, tetapi karena di tahun tersebut ada ada pembagian dividen interimnya atau dividen final dari tahun sebelumnya, sehingga terhitung ada seolah-olah ada, padahal dia sebenarnya itu tidak ada, ya. Ini, tapi kalau kita secara historis setiap tahun itu dia terisi. 2022, 3, 4, 5, 6, 7 nggak ada ya. 8, 9, 10 seterusnya. Jadi bisa dibilang cukup konsisten ya. Selama 23 tahun terakhir dia cukup konsisten membagikan dividen. Namun dari yieldnya sendiri ya, di awal-awal ini yieldnya untuk Unik ini tidak terlalu besar ya, hanya di kisaran 0 sampai dengan 2%, arti 4% paling tinggi lah ya. Namun sejak tahun 2014 ke sini yieldnya itu sudah mulai menarik, di mana berkisar dari 2 sampai 10%, bahkan di 5 tahun terakhir ini di kisaran 5%. Tapi kalau dibandingkan dengan suku bunga sih sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu tinggi ya. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan senior lain, ini cukup menarik gitu untuk Unik ini. Nah, sebelum kita bahas atau kita lihat bagaimana proyeksi DPS untuk atau dividen per share Unik tahun 2023 yang akan dibagikan tahun ini itu, kita lihat dulu bagaimana kondisi fundamental Unik untuk tahunan. Nah, ini kalau kita lihat di laba bersihnya ya, ini memang perusahaan ini tidak konsisten nih dia labanya. Artinya dia tidak ada kestabilan pertumbuhan laba. Terlihat ya di sini naik, kemudian turun lagi,
naik lagi signifikan, turun lagi gitu tahun 2022. Nah, jadi kalau salah satu kriteria dari apa namanya Om Warren itu ini adalah bukan masuk kriteria beliau karena uh, labanya yang turun naik. Bagi kalau disandingkan dengan lama perusahaan ini harusnya dia sudah stabil ya, tapi karena ini saya nggak tahu nih kenapa dia kena seperti ini gitu. Kemudian untuk terakhir kita lihat ya, apa namanya nilai laba bersih yang diperoleh unik tahun 2023 kuartal 3 itu sebesar 217 miliar dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2022 tahun sebelumnya itu ada turun 50% lebih ya. Dari yang tadinya 472 hingga 217. Jadi ada kurang lebih 50% penurunannya lebih lah ya dari laba bersihnya. Nah, efeknya juga nantinya laba bersihnya pun EPS-nya juga pasti turun. Sini ya, tahun 2022 itu sebesar 1.406 per lembar saham. Di tahun 2023 kuartal yang sama tinggal Rp32 per lembar saham. Nah, menurunnya kuartal 3 ini maka dipastikan di tahun buku 2023 full year-nya juga pasti akan turun ya, EPS full year-nya. Nah, tentunya ini akan berefek kepada perhitungan dividen yang kita peroleh nanti di tahun ini. Oke, nah sekarang bagaimana koreksi dividennya? Seperti biasa ini saya belum koreksi ya. Ini unik, saya belum koreksi. Ini saya lihat dulu bagaimana tren dari EPS-nya dan DPS-nya sendiri dari tahun 2013 sampai tahun 2022. Sini terlihat ya. Kemudian dari dua data ini saya hitung berapa DPR-nya. Nah, ternyata saya peroleh rata-rata DPR untuk unit ini itu selama 10 tahun terakhir ini ada sebesar 39,31%. Nah, angka ini akan kita pakai untuk menghitung berapa proyeksi DPS di tahun 2024 ini gitu. Untuk tahun buku 2023. Itu ini kita penting ya, EPS kuartalan yang tadi kita lihat 632,80 sehingga dengan menggunakan metode sederhana 4/3 kali ini diperoleh angka 843,73 untuk EPS annualized tahun 2023 full year-nya. Sehingga dengan menggunakan EPS annualized-nya ini, kemudian dengan asumsi kita bahwa DPS yang akan dibagikan adalah sebesar ini dengan 39,7%, maka diperoleh taksiran DPS-nya itu di kisaran angka Rp31 per lembar saham. Nah, dengan harga unit sekarang ditutup pada hari Jumat kemarin di 8.150, maka nilai DPS-nya ini setara dengan 4,07% dividen yield-nya gitu. Cukup rendah ya, artinya tidak terlalu cukup moderat, tidak tinggi-tinggi amat dan juga tidak terlalu rendah gitu ya. Sama lah kayak suku bunga lah ya, kurang lebih sama dengan suku bunga gitu. Adapun untuk bulan-bulan pembagiannya ada di bulan-bulan Juni sampai Juli. Ini paling banyak tuh di bulan itu gitu. Untuk valuasinya sendiri bagaimana? Saya menggunakan dua valuasi ya, PER dan PBV. Untuk PER ini diperoleh harga wajar unik ini itu di level 6.000 sampai 6.500. Nah, dengan harga sekarang 8.150 ini unik sudah di harga premium ya. Artinya sudah lebih tinggi 35 sampai 30% dibandingkan dengan harga normalnya. Kalau menggunakan PBV justru agak lain ya, dia agak berbeda di mana PBV untuk 3 tahun terakhir itu di 1,06 sehingga diperoleh harga wajarnya itu sebesar 11.588. Adapun PBV aktual untuk unit ini ya dengan harga terakhir 850 dan BVS yang terbaru yang current BVS-nya itu di 10.000 diperoleh PBV aktual 0,75. Nah, artinya ini masih ada diskonnya itu 20%. Ada
most ya 42% kalau berdasarkan PPV. Nah, jadi dua angka ini berbeda, yang satu pakai PR sudah cukup mahal, pakai PPV justru cukup murah. Nah, demikian ya share saya untuk unik ini, dan semoga informasi ini dapat menjadi masukan bagi teman-teman di dalam mendesain strategi investasi ataupun strategi trading masing-masing. Dan sekali lagi, kalau misalkan teman-teman merasa bahwa video-video di sini bermanfaat, teman-teman bisa dukung saya dengan cara like, subscribe, and share channel ini dan juga video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.